Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendanali Dwi Putra, Stambuk 42120052. Saya akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Pengertian makhluk hidup dalam ekosistem alami. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Ikan, kambing, burung, dan manusianya dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernafas. Hal tersebut yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan contoh benda mati adalah meja, kursi, pulpen, tas, buku, dan lain-lain yang tidak meliputi ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup dalam pembakaran makanan di tubuh dengan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh yang disebut dengan oksidasi tubuh. Energi yang dihasilkan difungsikan untuk bergerak dan beraktivitas. Proses pernafasan makhluk hidup berbeda-beda tergantung dari tempat hidup dan jenis makhluk hidup. Makhluk hidup darat memiliki sistem pernapasan berbeda dengan makhluk hidup di air. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan terlihat jelas. Manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Misalnya pada manusia memiliki tangan dan kaki, sedangkan hewan memiliki sayap, kaki, sirip, sila, dan lain-lain. Tumbuhan melakukan gerakan, tapi gerakan yang tidak mudah untuk dilihat. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biakan untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan pada hewan terbagi dalam dua macam, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Pada hewan tingkat tinggi berkembang biak secara kawin, sedangkan hewan tingkat rendah berkembang biak dengan vegetatif tak kawin. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji juga berkembang biak dengan vegetatif atau tidak kawin. Beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungannya. Setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Artinya ekosistem ini terbentuk akibat hasil dari interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik. Tanpa ikut campur tangan manusia, ekosistem alami yang terbentuk di muka bumi sangat beragam. Perubahan yang terjadi pada komponen abiotik dapat mengaruhi komponen lainnya. Keseimbangan antara komponen abiotik dan biotik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian suatu ekosistem, termasuk komponen yang ada di dalamnya. Kerusakan habitat disebabkan oleh alam ataupun tangan manusia dapat merusak keseimbangan yang telah terbentuk. Berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, diantaranya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini memiliki pepohonan yang banyak dan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, ekosistem air. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang, dan terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Dalam ekosistem air laut memiliki suhu yang tinggi dan penguapan yang tinggi. Sekian penjelasan saya tentang materi makhluk hidup dalam ekosistem alami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.